Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian keempat, seri yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal 1. Segala sesuatu sia-sia dan pengejaran hikmat adalah sia-sia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan
yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hidup tanpa Tuhan adalah kesia-siaan dengan ayat panduan terang besar Alkitab Pengkhotbah 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, buku atau kitab Pengkhotbah ditulis oleh raja yang paling bijaksana yang pernah hidup dalam dunia ini, yaitu Raja Salomo atau Sulaiman. Identitasnya sebagai penulis kitab ini diulang hingga 2 kali yang mengatakan, inilah perkataan anak Daud Raja di Yerusalem. Terang besar Alkitab Pengkhotbah 1 ayat 1 dan ayat yang ke-12. Salomo atau Sulaiman diperkirakan menulis kitab ini kurang lebih 935 sebelum Masehi, dan kitab ini ditulis pada masa tuanya setelah ia menjalani hidup dalam kebesaran, kemewahan, dan kekuasaan yang tidak tertandingi. Bahkan kerajaan-kerajaan lain dengan sukacita menyatakan diri takluk dan mau menjalin persahabatan dengan kerajaan Israel. Namun sahabat-sahabat firman, orang yang penuh hikmat, setia, dan mengandalkan Tuhan pada awal pemerintahannya itu, kini telah melupakan Tuhannya.
Ia menikmati kesenangan dunia dengan 700 istri dan 300 orang gundik. Dan akhirnya Salomo dicondongkan hatinya kepada berhala dan ilah-ilah kafir. Ia berusaha menikmati hidup lebih daripada semua orang yang hidup di bawah matahari, dan akhirnya ia mengambil kesimpulan segala sesuatu adalah sia-sia. Sahabat-sahabat firman, komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1165 alinea pertama sampai alinea 9 dan halaman 1164 alinea ke-7 dan alinea ke-6 menjelaskan bahwa Salomo memperoleh pengetahuan yang luar biasa, tetapi kebijaksanaannya itu telah menjadi kebodohannya. Karena Salomo tidak tahu bagaimana berdiri dalam kemandirian moral, bebas dari dosa dalam kekuatan karakternya. Salomo telah memberitahu kita hasil penelitiannya, upayanya yang melelahkan dan penyelidikannya yang gigih. Ia mengucapkan kebijaksanaannya sama sekali sia-sia adanya. Semuanya adalah kesia-siaan. Salomo duduk di atas tahta gading dengan tangga yang terbuat dari emas padat, diapit oleh 6 singa emas. Matanya tertuju pada taman yang sangat subur dan indah yang ada di depannya. Taman-taman dibuat berdasarkan daya khayal imajinasi keindahan yang diatur agar sedapat mungkin menyerupai Taman Eden. Pohon-pohon pilihan dan juga semak-semak serta bunga-bunga dari setiap jenisnya telah dibawa dari negeri asing untuk mempercantik taman-taman itu. Burung-burung dari setiap jenis dengan bulu-bulu yang cemerlang terbang melayang-layang dari pohon ke pohon, membuat nyanyian di udara dengan lagu-lagu manis. Ditambah lagi dengan pelayan-pelayan muda berpakaian rapi dan indah menunggu untuk mematuhi keinginannya. Selain itu ada pertunjukan, pesta pora, musik dan permainan. Dan permainan-permainan itu diatur dengan mengeluarkan dana yang sangat besar. Tetapi semua itu tidak membawa kebahagiaan bagi raja. Ia duduk di atas singgasananya yang megah, namun wajahnya berkerut gelap dengan keputusasaan. Pemborosan telah meninggalkan kesan pada wajahnya yang dulu adil dan penuh hikmat itu. Sekarang hanyalah kesedihan. Salomo sang teruna telah berubah. Alisnya berkerut sangat memprihatinkan. Ia terlihat sangat tidak bahagia dalam setiap kenangannya yang hanya menunjukkan tanda-tanda kesenangan hawa nafsu yang tidak salah lagi. Dan bibirnya siap untuk memecah menjadi celaan pada sedikit penyimpangan dari keinginannya. Ia begitu tertekan, bingkai hidup yang tandus itu telah menunjukkan akibat dari melanggar hukum alam. Salomo mengakui hidupnya yang sia-sia, pengejaran kebahagiaannya yang gagal adalah ratapan sedih. Semuanya adalah sia-sia dan itu mengganggu ketenangan jiwanya. Dikutip dari Terang Besar Alkitab Pengkhotbah 10 ayat 16-19. Sahabat-sahabat firman, sudah menjadi kebiasaan bagi orang Ibrani untuk makan hanya 2 kali dalam sehari. Makanan mereka yang paling lezat datang tidak jauh dari tengah hari. Tetapi kebiasaan mewah kafir telah tertanam kepada bangsa dan raja dan para pangerannya yang terbiasa untuk memperpanjang perayaan mereka jauh sampai malam. Di sisi lain, jika bagian awal hari itu dikhususkan untuk pesta dan minum anggur, maka para perwira dan penguasa kerajaan sama sekali tidak boleh diberikan tugas berat untuk mereka kerjakan. Salomo sadar akan kejahatan yang tumbuh karena mengumbar nafsu sesat. Namun tampaknya ia tidak berdaya untuk melakukan reformasi yang diperlukan. Ia sadar bahwa kekuatan fisik, saraf yang tenang dan moral yang sehat hanya dapat diperoleh melalui pertarakan. Dan ia tahu bahwa kegolojohan menyebabkan kemabukan dan bahwa ini akan menggagalkan seorang pria dari setiap kalangan untuk jabatan kepercayaan apapun.
Pesta rakus dan makanan yang masuk ke perut pada saat yang tidak tepat waktu akan meninggalkan pengaruh pada fiber system di mana jaringan serat dikelola. Bahkan pikiran juga akan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Kehidupan Salomo mengajarkan pelajaran tentang peringatan tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi mereka yang berusia dewasa atau usia matang. Mengapa? Karena kita cenderung memandang orang-orang yang berpengalaman sebagai orang yang aman dari godaan kesenangan dunia yang penuh dosa. Tetapi nyatanya kita masih sering melihat orang-orang yang kehidupan awalnya penuh teladan itu kini dituntun oleh daya tarik dosa dan mengorbankan kedewasaan yang diberikan Tuhan untuk kepuasan diri. Untuk sementara waktu, mereka terombang-ambing di antara bisikan-bisikan prinsip dan kecenderungan mereka untuk menempuh jalan yang terlarang. Tetapi arus kejahatan akhirnya terbukti terlalu kuat untuk mereka hancurkan, seperti dalam kasus raja yang dulu bijaksana dan benar, yaitu Salomo. Sahabat-sahabat firman, pendengar-pendengar yang budiman, cobalah mainkan imajinasimu seolah engkau sedang berdiri di lereng Moria dan melihat ke seberang lembah Kidron pada kuil-kuil pagan yang hancur itu. Dan ambillah pelajaran dari raja yang kembali pulang dan bertobat itu ke hatimu dan jadilah bijak. Jadikanlah Tuhan kepercayaanmu dan balikan wajahmu dengan tegas terhadap godaan. Karena kebiasaan buruk adalah kesenangan yang dapat berakibat fatal. Efeknya menakutkan bagi susunan tubuh yang lambat laun akan dihancurkan, seperti kepala pusing, kehilangan kekuatan, kehilangan ingatan, gangguan syaraf, jantung dan paru-paru, segera mengikuti pelanggaran aturan kesehatan dan moralitas seperti itu. Autobiografi Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini berisikan kisah hidupnya yang menyedihkan. Ia memberitahukan kepada kita sejarah pencariannya akan kebahagiaan dan betapa sibuknya ia dalam pengejaran intelektual dan bagaimana ia memuaskan cintanya hanya untuk kesenangan. Ia melaksanakan rencananya pada bisnis perdagangan dan ia dikelilingi oleh kemegahan kehidupan istana yang menakjubkan. Semua yang diinginkan oleh keinginan daging adalah atas perintahnya. Namun ia merangkum pengalamannya dalam catatan menyedihkan ini bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Berdasarkan terang besar Alkitab Pengkhotbah 1 ayat 14 dan Pengkhotbah 2 ayat 11. Semua sepenuhnya telah dibuktikan bahwa segala kesenangan yang dapat diberikan dunia adalah hampa dan sia-sia. Melalui kitab Pengkhotbah ini, Salomo ingin menunjukkan betapa mustahil bagi keangkuhan dunia untuk memenuhi kerinduan jiwa. Dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa adalah bijaksana untuk menikmati dengan penuh syukur karunia-karunia Allah yang baik dan untuk melakukan yang benar karena semua pekerjaan kita akan dihakimi. Sahabat-sahabat firman, ingatlah, melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan hasilnya adalah kesia-siaan dan kekecewaan. Mencari hikmat tanpa Tuhan adalah sia-sia dan menambah kesedihan hati. Jadi segala sesuatu harus dilakukan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena firman berkata, di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Terang besar Alkitab Pengkhotbah 1 ayat 18. Oleh karena itu sahabat-sahabat firman, mari belajar bersyukur atas apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada masing-masing kita. Dan ingat, jangan mengejar dunia sehingga Tuhan dilupakan, karena yang ada nantinya banyak kesusahan dan kesedihan. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom.
perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Buat lalui jalan yang berduri, walau angin ombak yang menderu. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Buat lalui jalan yang berduri, walau angin ombak yang menderu. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku.